semuanya. Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Di atas tempat tidurnya, Lindong tiba-tiba membuka matanya, sementara cahaya yang tangguh dan gemilang mengalir di matanya. Saat ini, kedua matanya terkunci erat pada Heavenly Crocodile Bone Spear, yang diam-diam melayang di udara. Dia bisa merasakan kekejaman dan perlawanan yang datang dari tombak tulang ini benar-benar menghilang. Setelah mencetak segelnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut agak intim yang datang dari tombak tulang buaya surgawi itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tombak tulang buaya surgawi ini akan menjadi senjata ampuh di gudang senjatanya. Mata Lindong terbakar saat dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih tombak tulang buaya surgawi itu. Ketika tombak tulang itu memasuki telapak tangannya, sensasi berat seperti ribuan pound itu benar-benar menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh sensasi ringan dan lembut. Tentu saja, ini hanya disediakan untuk Lindong. Jika dia menggunakan tombak ini untuk menyerang, kekuatan di balik serangan itu pasti akan seperti badai, dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk melawannya. Tangan Lindong meraih Heavenly Crocodile Bone Spear, sementara dia menyentak telapak tangannya. Kemudian, dia melambaikan tombak itu sementara suara angin yang membelah langsung bergema. Sementara itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, sebelum mereka dengan kejam terbang keluar. Saat bayangan tombak yang hebat itu terbang keluar, meja-meja dan kursi-kursi di ruangan itu langsung pecah menjadi debu dengan dentuman keras. Faktanya, geraman buaya yang dalam memantul dengan samar di seluruh ruangan, menyebabkan darah seseorang mendidih. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Segera, dengan jentikan pikirannya, kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari lengannya dan mengalir ke tombak tulang buaya langitnya. Ledakan. 2R. Saat daya Yuannya menyembur, tombak buaya tulang surgawi itu mulai bergetar dengan lembut sebelum suara dengung bergema. Sementara itu, kapiler kecil yang tak terhitung jumlahnya pada tombak itu mulai menggeliat, sebelum aura yang tak terlukiskan perlahan-lahan diperpanjang dan menyelimuti Lindong. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti pisau yang tangguh, dan dia terlihat sangat tajam dan mematikan. Ketika dia menyadari betapa tangguh tulang buaya surgawi ini, semburat kekaguman melintas di matanya. Jika dia bertarung dengan Lin Langtian lagi, dia akan dapat menggunakan tombak ini untuk sepenuhnya mendominasi yang terakhir. Tidak buruk, dalam waktu 5 hari, kamu telah benar-benar berhasil memperbaiki tulang buaya surgawi ini. Ucap Marten kecil. Sama seperti Lindong, yang sangat gembira atas kekuatan tombak tulang buaya langitnya, Marten kecil melintas sebelum muncul. Ketika melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia menganggukkan kepalanya. Meskipun segel sebelumnya di Heavenly Crocodile Bone Spear telah terkikis seiring berjalannya waktu, itu telah sangat dibentengi oleh aura ganas di dalam Heavenly Crocodile Bone Spear. Namun, Lindong bisa memperbaikinya hanya dalam 5 hari. Bahkan Marten kecil tidak dapat menemukan sedikit kesalahan dengan segel itu. Heh bocah, lihat jimat batu itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan boneka jiwa darah. Setelah Little Marten memujinya, tiba-tiba berkata. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong belum pulih kembali. Setelah beberapa detik, otot-ototnya tiba-tiba menyusut sebelum dia berbalik untuk melihat Little Marten dan buru-buru berkata, apa yang terjadi? Sehubungan dengan wayang jiwa darahnya, Lindong sangat menghargainya. Dalam dinasti yang besar ini, alasan mengapa dia tidak perlu takut pada praktisi nirvana seperti Lin Fan, adalah karena boneka jiwa darahnya. Selain itu, pada saat yang sama, itu adalah asuransi terpentingnya setelah ia memasuki medan perang kuno. Jika ada yang salah dengan itu, ia akan kehilangan alat kunci di gudang senjatanya. Meskipun dia saat ini memiliki Heavenly Crocodile Bone Spear, kecuali itu adalah situasi yang mengancam jiwa, dia tidak akan dengan santai memanggilnya.
Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu vital darah esensi naga di tubuhnya dan setelah dia memanggilnya sekali, dia tidak bisa memanggilnya lagi. Meskipun dia masih memiliki Marten kecil di sekitarnya, dan orang itu sangat berpengalaman, itu hanyalah jiwa iblis. Karena itu, jika ia bertemu dengan seorang praktisi panggung nirvana, dia hanya bisa berdiri. Oleh karena itu, ini jelas menunjukkan pentingnya boneka jiwa darahnya. Bahkan Lindong tidak berani menyebutnya keluar untuk waktu yang lama. Namun, itu bisa digunakan lebih dari sekali dan dia bisa menggunakannya membalikkan keadaan di saat kritis. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa boneka jiwa darahnya yang berharga telah mengalami sesuatu, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Jangan khawatir, tidak ada yang tidak menyenangkan. Coba lihat dulu, ucap Marten kecil. Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, Marten kecil melambaikan cakarnya sebelum melesat ke jimat batu di dalam telapak tangan Lindong. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, seutas energi mental dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika energi mental Lindong masuk ke dalam domain spiritual jimat batu, ia segera pergi ke lokasi wayang jiwa darah. Saat dia menyapu matanya, tanpa sadar dia menghirup udara dingin. Berdiri di depannya adalah gelembung kristal padat seperti penjara dengan Blood Soul Puppet yang terperangkap di dalamnya. Saat ini, meskipun gelembung kristal ini masih ada di sana, itu dipenuhi dengan rona merah darah yang kaya. Samar-samar, Lindong bisa merasakan aura yang sangat ganas muncul dari gelembung kristal itu. Apa yang terjadi? Lindong menatap simbol yang berkedip aneh pada gelembung kristal, saat ia tanpa sadar bertanya. Kekuatan dan kekejaman dari wayang jiwa darah ini benar-benar telah melebihi harapan aku. Pada awalnya, aku berpikir bahwa itu adalah wayang jiwa kelas 1. Namun, setelah disempurnakan oleh jimat batu, itu telah mengeluarkan aura berbisa di dalam tubuhnya. Inilah yang menyebabkan situasi ini, kata Little Marten. Apa maksudmu? Lindong mengerutkan alisnya dan bertanya. Apa yang aku maksud adalah, bahwa wayang jiwa darah meminjam kekuatan jimat batu untuk memaksa keluar energi laten di dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada keributan besar sekarang, jika situasi saat ini berlangsung, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu mungkin akan bisa membuka segelnya. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun jimat batu itu sangat kuat, tapi kamu masih terlalu lemah. Marten kecil melambaikan cakarnya seperti yang dikatakan. Ekspresi Lindong berubah dengan lembut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa boneka jiwa darah ini benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menyegelnya, dia akan segera lari keluar dari jimat batu dan yang pertama menderita adalah kita. Kepala Lindong sakit saat dia bertanya. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Namun, boneka jiwa darah ini benar-benar aneh. Karena itu, yang terbaik bagi kita untuk memperbaikinya sesegera mungkin, kalau tidak itu akan menjadi bom waktu yang tersembunyi. Kata Little Marten, bisakah kamu memperbaikinya? Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat bertanya. Selama kamu memberi aku sekitar 30.000 pil nirvana, aku benar-benar bisa menyingkirkan aura ganasnya. Marten kecil tertawa canggung seperti yang dikatakan. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong kehilangan kata-kata. 30.000 pil nirvana, bahkan jika dia menjual semua yang dia katakan, dia tidak mampu membayar jumlah itu. Bisakah kamu mengendalikan situasi untuk saat ini? Setelah aku memasuki medan perang kuno, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 30.000 pil dan menyelesaikan masalah ini. Lindong menghela nafas, sementara dia merasa agak sunyi. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang canggung. Marten kecil melambaikan cakarnya sebelum berkata, panggil puncak penjara beratmu ke jimat batu. Jika kamu ingin menstabilkan situasi ini, kamu harus mengandalkan efek stabilisasi dari puncak penjara berat kamu, ucap Marten kecil. Lindong mengangguk. Dengan jentikan pikirannya, puncak penjara beratnya berubah menjadi sinar hitam sebelum melesat ke jimat batu.
Kemudian, itu berubah menjadi gunung kecil dan melayang di depan Lindong. Sementara itu, cahaya hitam mengalir di permukaan gunung memberinya sensasi padat yang sangat mirip dengan bumi. Marten kecil melambaikan cakarnya, sebelum beberapa cahaya ungu gelap sepenuhnya menyelimuti puncak penjara berat. Kemudian, ia mencabut cakarnya, sebelum puncak penjara berat itu melolong dan langsung menabrak gelembung kristal itu, sebelum perlahan-lahan menggelembung. Cahaya hitam yang tak terhitung menuangkan, seperti cairan lengket, sebelum benar-benar melilit sosok merah darah itu. Menggeram. Ketika puncak penjara berat itu melesat masuk, di dalam gelembung kristal, geraman yang dalam seperti binatang langsung bergema keluar. Kemudian, aura berdarah ampul itu sebenarnya cepat mundur. Sementara itu, penampilannya sekali lagi muncul di depan mata Lindong. Saat ini, di dalam gelembung kristal besar, puncak penjara berat berdiri tegak, sementara cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir. Sementara itu, boneka jiwa darah yang tersegel ada tepat di bawahnya. Tubuhnya samar-samar muncul di tengah-tengah cahaya hitam yang berkedip itu. Namun, karena kekuatan gabungan dari jimat batu dan puncak penjara berat, aura ganasnya telah meredup secara signifikan. Lindong menatap pemandangan ini sambil dengan lembut menghela nafas lega. Segera, dia mengeluarkan tawa sedih ketika dia berkata, "Sepertinya setelah aku memasuki medan perang kuno, aku harus segera mencari cara untuk mendapatkan pil nirvana. Ini bukan masalah besar." Little Marten tersenyum sebelum mengatakan, "Paling tidak, kejadian ini mengungkapkan kepada kita bahwa wayang jiwa darah jauh lebih kuat dari yang kita harapkan. Ketika kami berhasil memperbaikinya, kami akan memiliki kartu as yang lebih solid di lengan baju kami." Lindong menghela nafas saat dia mengangguk. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dia hanya pada tahap manifestasi dan itu sedikit gila baginya untuk mencoba mengendalikan tahap nirvana Blood Soul Puppet. Jika dia tidak memiliki bantuan dari jimat batu, dia kemungkinan akan terkoyak oleh boneka jiwa darah itu. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, Lindong melambaikan tangannya ke Little Marten sebelum dia meninggalkan domain spiritual jimat batu. Kemudian, dia perlahan-lahan mempererat cengkeramannya pada Heavenly Crocodile Bone Spear. Dalam 5 hari berikutnya, dia hanya bisa diam menunggu. Untuk perang 100 kekaisaran, dia sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Oleh karena itu, Lindong penasaran untuk mencari tahu seberapa jauh dia bisa pergi di medan perang yang kejam itu. Apakah dia bisa naik dan terbang seperti naga atau menabrak dan menjadi hantu di negeri asing? Itu harus bergantung pada kemampuan dan nasibnya. Selama 5 hari berikutnya, Lindong tinggal di kamarnya dan dia tidak keluar sama sekali. Karena dia baru saja menyelesaikan menyempurnakan tulang buaya langit surgawi, dia harus memperbaikinya untuk jangka waktu tertentu. Ini akan memungkinkan dia untuk mengeluarkan kekuatan yang tangguh kepada senjata dengan lancar selama pertempuran. Selama 5 hari ini, Lin Langtian memang tidak memberitahu Lin Fan tentang insiden di Pool Roh Suci. Lagi pula, tidak ada yang bisa dibanggakan dari masalah ini. Selain itu, ada roh Yuan misterius yang berada di tubuhnya juga. Karenanya, dia tidak benar-benar tidak bersalah juga. Oleh karena itu, dia tidak akan sebodoh itu menggunakan insiden ini untuk menimbulkan masalah bagi Lindong. Dengan demikian, 5 hari ini berlalu dengan damai dalam sekejap mata. Pada hari kelima, saat fajar menyingsing di langit, Lindong, yang matanya tertutup rapat, membukanya secara bertahap. Jauh di dalam matanya, ada gelombang kuat kesungguhan dan harapan. "Ayo pergi," Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berdiri dan mendorong pintu dan meninggalkan ruangan. Ketika dia melangkah keluar dari kamarnya, dia bisa merasakan bahwa suasana halaman semakin menegang. Dia berjalan keluar dari halaman dengan cepat sebelum dia melihat Lin Fan dan rekan-rekannya, yang telah menunggu lama, di halaman depan. Ada ekspresi serius di wajah para elit Lin Clan yang menunggu di halaman depan. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Lindong dan Lin Langtian akan memasuki battlefield kuno. Prestasi kedua pria ini di Ancient Battlefield akan menentukan masa depan Lin Clan.
Pergi. Setelah pandangannya tertuju pada Lindong dan Lin Langtian selama beberapa saat, Lin Fan kemudian menghela nafas dalam-dalam. Dengan lambaian telapak tangannya, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan memimpin rombongan langsung ke Istana Kekaisaran. Di tempat suci Istana Kekaisaran, ada gunung yang menjulang tinggi. Puncak gunung mencapai ketinggian beberapa ribu meter dan menembus awan. Di Kekaisaran Yan besar, gunung ini disebut Puncak Perang Suci. Itu dianggap sebagai area terlarang karena berisi lorong untuk Ancient Battlefield. Pada saat ini, ada rombongan yang menunggu diam-diam di puncak gunung. Orang-orang ini adalah anggota keluarga Kekaisaran, Mo Jingtian, Mo Ling dan rekan-rekan mereka. Rupanya, mereka adalah orang pertama yang mencapai tempat ini. Tidak jauh dari Mo Jingtian dan rekan-rekannya, ada formasi batu besar. Banyak simbol magis diukir di batu-batu besar ini. Gelombang energi mengerikan yang dipancarkan terus-menerus dari simbol-simbol ini dan ini menyebabkan Yuan Power di sekitarnya untuk melihat. Mo Jingtian menatap diam-diam pada formasi batu kuno dengan dadanya sedikit terangkat. Ini membuat semua orang tahu bahwa pikirannya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Ling Er, sekarang berbagai pejuang sudah berkumpul di medan perang kuno sekarang. Kamu harus sangat berhati-hati saat memasuki medan perang. Kekaisaran Gritian tidak dianggap sebagai kekaisaran yang kuat di wilayah Suan Timur. Semua jenius dari kekaisaran lain adalah individu yang gagah berani. Oleh karena itu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk tetap low profile sebelum berhasil mencapai tahap nirvana. Kamu dapat melindungi diri sendiri hanya jika kamu telah mencapai panggung nirvana. Jika tidak, kamu hanya batu loncatan untuk orang lain. Mo Jingtian berkata dengan nada yang dalam sambil menunggu rombongan lainnya tiba. Iya ayah. Mo Ling sedikit mengangguk setelah dia mendengar kata-kata Mo Jingtian. Selain itu, ketika kamu berada di Ancient Battlefield, cobalah yang terbaik untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Lindong. Anak itu bukan individu yang sederhana. Aku telah melakukan riset padanya. 3 tahun yang lalu, ia berseteru dengan Lin Langtian. Pada saat itu, ia bahkan tidak bisa menahan aura Lin Langtian. Namun, dalam waktu singkat 2 tahun, seperti apa yang kamu katakan, dia bisa menaklukkan Lin Langtian sedemikian rupa di Secret Spirit Pool, Mo Jingtian berkata perlahan. Kekuatan anak ini tampaknya hanya dari tahap manifestasi awal dan dia dapat dianggap sebagai tautan terlemah di antara kalian berlima. Namun, kemampuan bertarung dan banyak triknya mampu menebus kekurangan ini dan bahkan membantunya untuk melampaui kamu semua. Untuk beberapa alasan, aku merasa bahwa gerakan yang dia tunjukkan sejauh ini bukan gerakan terbaiknya, ucap Mo Jingtian. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Ling sedikit khawatir. Rupanya, dia tidak pernah berharap Mo Jingtian berpikiran tinggi tentang Lindong. Lebih baik tidak menjadi musuh dengan orang-orang seperti ini. Ini akan jauh lebih bermanfaat bagimu jika kamu ingin menjadi temannya, Mo Jingtian memperingatkan setelah beberapa saat hening. Mo Ling mengangguk sekali lagi. Selama ini, dia tidak punya niat menjadi musuh dengan Lindong. Meskipun yang terakhir adalah anggota keluarga cabang, Mo Ling tidak terlalu peduli tentang hal itu. Lagi pula, pahlawan bisa dari mana saja. Apa yang paling diperhatikan oleh Mo Ling adalah kemampuan Lindong, bukan latar belakangnya. Di Ancient Battlefield, tidak peduli apa latar belakang kamu, kamu masih harus mengalami banyak pembantaian di antara kekacauan. Yang benar-benar penting adalah kekuatan, bukan latar belakang. Namun, ada dendam yang mendalam antara Lindong dan Lin Langtian. Di Kekaisaran Gritian, dengan kehadiran Lin Fan, semuanya masih baik-baik saja. Tapi begitu mereka memasuki battlefield kuno, mereka mungkin berkelahi. Ketika saat itu tiba, mereka pasti akan saling mengalahkan. Mo Ling tiba-tiba berkata, masalah semacam ini terbukti menjadi sakit kepala bagi mereka. Itu karena tidak peduli pihak mana yang kamu bantu, pihak lain akan tersinggung. Namun, jika kamu tidak membantu kedua belah pihak dan mempertahankan posisi netral, kamu tidak akan dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan kedua belah pihak.
Jika itu benar-benar turun ke pertempuran hidup atau mati antara Lin Dong dan Lin Langtian, Mo Ling akan memilih untuk membantu Lin Dong. Dan karena ini, dia pasti akan mendapatkan persahabatan sejati Lin Dong, tetapi pada saat yang sama, dia akan menyinggung Lin Langtian. Setelah mendengar kata-kata Mo Ling, Mo Jingtian mengerutkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia kemudian menatap Mo Ling dan perlahan mengatakan dua kata, Lin Dong. Hati Mo Ling sedikit menggigil. Dia tahu bahwa, di antara dua jenius klan Lin, Mo Jingtian akhirnya masih merasa bahwa Lin Dong akan melampaui Lin Langtian. Mengerti, Mo Ling mengangguk sedikit. Jujur saja, dia tidak terkejut dengan keputusan Mo Jingtian. Dalam hal bakat bawaan, Lin Dong tidak kalah dengan Lin Langtian. Lebih penting lagi, Lin Dong tidak perlu bergantung pada dukungan setiap faksi. Meskipun dia dulu semut, dia bisa naik peringkat demi langkah ke posisinya saat ini di Kekaisaran Gritian. Sebaliknya, Lin Langtian mendapat dukungan besar-besaran dari sumber daya Lin Clan. Perbedaan antara kedua individu ini sangat jelas. Bagaimanapun, sumber daya mungkin penting, tetapi tanpa kegigihan yang teguh, tidak mungkin seseorang bisa menjadi elit sejati. Mereka telah tiba. Senyum muncul di wajah Mo Jingtian saat tatapannya beralih ke jalan gunung tertentu. Sama seperti Mo Jingtian menyelesaikan kalimatnya, suara memekakkan telinga terdengar dari jalan gunung. Beberapa siluet muncul di puncak gunung dengan kecepatan kilat. Mereka adalah rombongan dari klan Lin dan sekte Luo Surgawi. Lin Dong berdiri di belakang Lin Fan. Ketika mereka berhenti di jalurnya, tatapannya beralih ke formasi batu besar yang tidak terlalu jauh. Matanya kemudian melonjak kaget. Bahkan praktisi panggung Nirvana biasa tidak bisa membuat formasi yang kuat seperti ini. Ketika kekaisaran yang besar baru saja didirikan, kami menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengundang elit dari sekte super untuk membangun formasi teleportasi ini ke medan perang kuno. Ada banyak kekaisaran di wilayah Suan Timur dan banyak kekaisaran kecil tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk memiliki formasi teleportasi seperti itu. Dengan demikian, kerajaan kecil ini hanya bisa meminjam formasi teleportasi kerajaan lain, yang agak memalukan. Lin Fan menjelaskan kepada Lin Dong. Lin Dong mengangguk. Tampaknya formasi teleportasi ini seperti tes kualifikasi. Jika sebuah kerajaan bahkan tidak memiliki formasi teleportasi, tidak ada alasan untuk memasuki perang 100 kerajaan. Bahkan jika ia menghadiri perang, itu hanya akan membuang nyawa para pesertanya. Semua orang, medan perang kuno adalah tanah yang sudah ada sejak zaman kuno. Sekarang, itu telah digunakan sebagai arena untuk perang kerajaan 100 oleh sekte-sekte super itu. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan warisan kuno yang tersembunyi di sebidang tanah itu. Namun, itu juga tergantung pada afinitas seseorang, apakah ia dapat memperoleh harta ini. Tentu saja, harta ini akan dipenuhi dengan bahaya juga. Tatapan Mo Jingtian kemudian menyapu semua orang dan mendarat terakhir di Lin Dong. Yang pertama kemudian berbicara dengan nada yang dalam, periode waktu ini, aku kira kamu semua memahami tingkat kekejaman perang kerajaan 100. Karenanya, aku tidak akan mengulangi lagi. Singkatnya, tidak peduli klan mana yang kamu wakili, kamu lebih baik mengekang ego kamu, setelah kamu memasuki Ancient Battlefield. Di Kekaisaran Gritian, kamu dianggap sebagai bakat luar biasa. Namun, begitu kamu berada di dalam, kamu masing-masing hanyalah individu biasa. Izinkan aku memberitahu kalian semua, jika kamu sombong dan lalim di dalam battlefield kuno, mayat kamu mungkin bahkan tidak berhasil kembali ke sini. Lin Dong mengangguk dalam diam. Selain berurusan dengan Lin Langtian dan anggota-anggota Lin Clan yang membencinya, Lin Dong biasanya tidak akan memasang wajah yang kurang ajar. Karena itu, dia tidak akan memasuki medan perang kuno dengan sikap seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan formasi. Aku kira semua orang tahu tentang aturannya. Untuk mengaktifkan formasi, 50.000 pil Nirvana akan dibutuhkan. Kali ini, karena ada dua peserta dari klan Lin kali ini, klan Lin harus menyediakan 20.000 pil Nirvana. Mo Jingtian menjelaskan sambil melihat Lin Fan dan rekan-rekannya.
50.000 pil nirvana. Setelah mendengar ini, wajah Lindong sempit dan tampak luar biasa pada formasi besar. Sulit baginya untuk percaya bahwa pil nirvana yang sangat dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi. Lin Fan dan rekan-rekannya tidak terkejut dengan aturan ini. Namun, Lindong bisa melihat bahwa wajah Lin Fan menggeliat kesakitan. 20.000 pil nirvana bukan jumlah kecil untuk Lin Clan. Cih, Lindong, Lin Langtian, masa depan Lin Clan akan tergantung pada pencapaianmu di Ancient Battlefield. Lin Fan menghela nafas. Kemudian, dengan sapuan telapak tangannya, Tas Qiankun terbang menuju Mo Jingtian. Di sisi lain, Heavenly Luo Sekte dan Barbarian King Sekte masing-masing telah melemparkan Tas Qiankun juga. Tampaknya mereka sudah lama menyiapkan pil nirvana. Saat Mo Jingtian mengambil Tas Qiankun, dia melirik dan mengangguk sedikit. Dengan menjentikkan jarinya, banyak pil nirvana, disertai dengan energi yang kuat, mendesing menuju pusat formasi batu besar. Berdengung, berdengung. Ketika pil nirvana dalam jumlah besar terbang, formasi batu raksasa mulai bergetar. Simbol-simbol pada formasi mulai mengeluarkan pancaran yang gemerlap. Kemudian, sebuah pilar cahaya mulai terbentuk di tengah formasi. Mo Ling, Lindong dan kalian bertiga, lebih cepat masuk formasi. Mo Jingtian berteriak ketika dia melihat pilar cahaya diperbesar. Iya, kelima orang itu menjawab secara bersamaan. Tanpa basa-basi lagi, dan di bawah tatapan gugup Lin Fan dan rekan-rekannya, mereka menjadi 5 siluet dan terbang langsung ke pilar cahaya. Bang! Ketika mereka berlima memasuki pilar cahaya, kilau terang meletus seperti matahari yang cemerlang dari pilar. Setelah periode waktu yang lama, mulai memudar perlahan. Saat pilar cahaya memudar, 5 siluet sudah menghilang. Apapun prestasi yang kamu capai di tanah itu, harus bergantung pada kemampuan pribadi kamu. Mo Jingtian, Lin Fan dan rekan-rekan mereka bergumam ketika mereka